Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alex Setiawan dengan NIM akhir 24050080056. Di sini saya akan menjelaskan yang pada rangkaian tersebut. Ini adalah rangkaian sensor cahaya yang menggunakan LDR sebagai sensor dan LM5 sebagai komparator untuk mengontrol indikator cahaya. Ini saya akan jelaskan rangkaian ini bekerja sebagai mana gitu ya. Rangkaian ini bekerja sebagai cahaya menggunakan LDR yang menghubungkan komparator RM35 LDR membentuk tegangan dengan R1. Ini R1. Sehingga cahaya berubah. Cahaya ininya dengan R1. Sehingga ketika cahaya berubah, tegangan pada input positif komparator itu akan berubah juga. Nanti akhir saya akan jelaskan. Saya akan menjelaskan. Sementara R3 sama R4 membentuk tegangan referensi tetap pada input negatif menentukan ambang sensitivitas komparator. Kedua tegangan tersebut jika nih tegangan LDR melebihi tegangan referensi output, komparator menjadi tinggi dan LED menyala. Ini LED ini ya. Dan sedangkan jika rendah, LED akan mati. R2 berfungsi membatasi arus LED. Ini membatasi arus LED. Rangkaian ini menunjukkan bagaimana cahaya dapat diubah sinyal logika melalui komparator. Di sini saya akan langsung menjalankan simulasi sensor cahaya menggunakan LDR sebagai sensor dan LM324. Jadi saya akan langsung mulai simulasi. Ini jika ini dekatkan, maka lampu akan mati. Jika ini dijauhkan, maka lampu akan menyala. Ini yang saya jelaskan, ini adalah contoh sensor cahaya yang menggunakan LDR sebagai sensornya dan LM324. Sekian, terima kasih. Oh, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjutkan yang nomor 2, rangkaian yang kedua dengan rangkaian komparator berbasis LDR. Sini pertama-tama saya akan jelaskan dulu ya teman-teman. Rangkaian ini bekerja buat apa sih? Ini itu sensor cahaya berbasis komparator. Terus LDR LDR ini menghasilkan tegangan yang berubah sesuai cahaya. Benar, kita berubah sesuai cahaya kalau dijalankan ya. Sedangkan resistor di bawah ini memberi tegangan referensi sebagai batas. Batas, terus OPAM membandingkan kedua tegangan yang tadi tersebut. Jika LDR ini melewati batas yang ditentukan, maka output OPAM-nya berubah dan LED menyala. Kita akan langsung simulasikan aja. Yang dimaksud tadi menyala itu apa gitu loh. Langsung simulasikan. Nih, misalnya aku deketan kan, deketin. Nah, ini yang dimaksud tadi apa namanya berubah apa enggak? LED nyala ini atau nyala ini. Lihat ya, warna kuning. Soalnya ini sensornya didekatkan. Kalau misal dijauhkan, akan mati. Berbanding kebalik sama yang tadi. Kalau yang tadi, kalau ditekankan itu mati, kalau
dijauhkan nyala. Lah kalau ini kebalikannya, kalau didekatkan nyala, kalau dijauhkan mati. Sekian, terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada rangkaian LPF atau low pass filter. Rangkaian ini, saya jelaskan rangkaian dulu ya, teman-teman. Sinyal nih, sinyalnya melewati C1, ini sinyal melewati C1 yang yang berfungsi sebagai kopling AC, sehingga hanya bagian AC dari sinyal diteruskan sinyal itu masuk ke jaringan R9. Ini masuk ke R9. Lalu R10 pada C2 ini pada frekuensi rendah. Kapasitor C2 ini memiliki impedansi tinggi sehingga sinyal bisa lewat ini output tanpa banyak lemahkan. Lah, kalau misal frekuensi naik, implementasi C2 menjadi semakin kecil akibat sinyal frekuensi tinggi lebih banyak mengalir ke ground, ini ground, melalui C2 dari sini ke sini. Proses ini membuat amplitudo sinyal tinggi menurun sehingga yang terisa di output hanya komponen frekuensi rendah. Terus interaksi antara nilai resistor, ini kan resistor nih. Ada resistor R9, resistor R10 dengan kapasitor C2 menurunkan titik potong frekuensi atau batas di mana sinyal mulai melemah. Grafik botnya terlihat di bawah menunjukkan karakteristik khas low pass. Respon datar di frekuensi rendah lalu menurun saat frekuensi semakin tinggi lah ini. Dan ini kan merendahkan. Kalau merendah kayak gini, kayak ini yang tadi aku jelasin. Nanti kalau merendah kayak ini akan kayak gini. Nah, ini ada grafiknya, grafik rangkaian LPF atau yang di, yang disebut dengan low pass filter. Ini rangkaiannya. Ini tinggal dimasukin aja. Sekian, terima kasih. Oke, yang selanjutnya tadi kan udah ada satu. Ini yang kedua ada namanya high HPF adalah high pass filter. Ini yang kanan ini sendiri ini namanya HPF ini. Nah, aku tunjukin. Gimana sih cara kerjanya? Nih, kapasitor. Ini kapasitor. Kapasitor berarti jalur input kan, jalur masukan. Sedangkan resistornya berada di ke ground, ya, so ke ground kan. Susunan ini membuat sinyal frekuensinya rendah karena pada frekuensi rendah impedasi kapasitornya, ini kapasitornya sangat besar sehingga sinyal tidak bisa melewat. Ini bisa melewat, ini nggak bisa soalnya sangat besar. S- Intinya, semakin tinggi frekuensi sinyalnya, impedasi kapasitornya semakin kecil. Akhirnya sinyal frekuensi tinggi melalui output. Nah, nih, ini deh. Ini kan HPS kan, melatih frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Nih, tandanya gini nih, aku kasih tahu. Nih, nih, responnya naik dari kiri, rendah kan, ke kanan terus tinggi. Nah,
Sinyal di frekuensi rendah, besar di frekuensi tinggi. Nah, ini yang dinamakan high pass filter atau HPF. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya BPF. Apa dengan band pass filter? Ini rangkaiannya di yang dua kan, ini di bawahnya, yang paling bawah nih. Ini cara kerja nih. Cara kerjanya kan ada dua filter ya. Baik awalnya berfungsi sebagai EPS, frekuensinya rendah. Terus bagian akhirnya nih, bagian akhirnya LPF menahan frekuensi tinggi. Biasanya nih disusun dengan komunikasi resistor, kapasitor, resistor, kapasitor lagi, atau HPF, terus LPF secara seri. Terus loh. Terus hasilnya itu hanya frekuensi di tengah yang bisa lewat. Nah, kalau yang tengah ini bisa lewat nih, kalau nggak bisa, nggak bisa lewat. Kalau frekuensinya terlalu rendah, tertahan APS, sedangkan frekuensi terlalu tinggi dipotong oleh APF. Ini simpelnya gini, APF melewati frekuensi pada rentang tertentu saja, biasanya di tengah, dan memblokir frekuensi rendah dan tinggi. Ini tandanya nih, tandanya kalau di grafiknya nih. Nih, grafiknya kan naik kan, naik di tengah nih. Soalnya kan tadi kan di tengah, apa namanya? Biasanya kan di tengah kan, apa namanya? Melewati frekuensi di tengah kan. Makanya nih grafiknya dari tengah lalu turun lagi seperti gunung kan ini, seperti gunung turun. Nah, ini menunjukkan hanya frekuensi tertentu yang lolos, gitu. Makanya disebut BPF atau Band Pass Filter. Nah, ini yang bawah ini. Sekian dari apa namanya? Dari penjelasan saya mengenai komparator, terus tadi ada BPF, LPF, high pass F, HPF, terus ada komparator kan tadi yang jelaskan itu penjelasan dari rangkaian tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Nun wal qawmi turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.